Tahun baru bang di rumah aja bang. Di rumah aja ya? Iya, anjuran pemerintah itu kan. Beberapa aparat ini melakukan penggagalan. Selamat datang di Kojab Bar. Bar. Jadi hari ini bang, tahun baru ini bang. Ini podcast yang kedua kita ini. Kedua kita kan. Jadi di awal tahun ini kita mulai lagi di podcast. Oke, jadi ngomong-ngomong tahun baru, abang kemana aja nih tahun baru? Tahun baru bang di rumah aja bang. Di rumah aja ya? Iya, anjuran pemerintah itu kan bang. Ya. Di rumah aja bang. Iya, sama. Iya, kita juga mencegah ya supaya ada nih varian baru Omicron ini bang, tidak cepat menyebar kan bang. Iya betul bang. Jadi ya kita mengikuti anjuran pemerintah dong. Iya, hujan terus juga ya kan bang? Iya, dan beberapa hari ini di sini, Iya. khususnya di kisaran ini bang, Iya. hujan terus ini bang. Kan kita lagi hujan nih bang, podcast ya. Iya, tapi demi sobat-sobat anti narkoba ini Iya. kita hujan-hujan pun lanjut ini. Ajar terus ya. Ajar terus. Jadi gini bang, kita juga belum kasih tahu nih tentang podcast kita ini kan, Iya, apa betul. itu Kojab Bar gitu. Jadi sekalian lah kita kasih tahu di sini. Iya, jadi Kojab Bar itu apa bang? Coba bisa bang. Hai. Tapi sebelumnya kenalan dulu dong. Oh iya, kita kembali kenalan lagi dulu. nih Iya. dengan kami Bang Dil. Saya Bang Hai. Bang Hai. Kalau untuk yang pertama bisa nanti dilihat di sini linknya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kalau untuk Kojab Bar ini bang, ini terdiri dari dua bahasa bang. Terdiri Kojab dari Bar. bahasa, ya. Kojab dan Bah. Kojab dan Bar. Berarti Kojab ini bahasa apa bang? Bahasa kita bilang bahasa pesisir sih, Bahasa Melayu ya. Melayu gitu Iya. kan. Artinya itu ini singkatan bang, dari kata sekejap. Oh sekejap ya. Sekejap itu artinya kan sebentar. Iya, makanya saya sering dengar juga bang. Kojab yuk gitu. Berarti sebentar ya gitu iya, ya bang. Ya? betul. Jadi kemudian bah ini biasa imbuhan ini bang. Imbuhan ya. Orang Medan pasti tahu lah. Oh, bahasa Batak bang ya. Penambahan Iya. bah gitu kan. Tapi bang saya lihat ada apanya bang? Singkatan. Kepanjangannya nih bang. Iya, Kojab itu ada. sebenarnya singkatan bang. Iya betul. Seperti yang nampak di backdrop kita ini, Kombur jawab tentang narkoba BNNK Asahan. Berarti memang kalau dari kepanjangannya juga bisa jadi kita cakap-cakap semua tentang narkoba bang. Iya betul. Info-info terkini, Siap, betul. terus dan bisa juga dengan konsultasi, Bisa. tanya jawab bang. Boleh. Ya? Nanti beberapa video kita yang sudah tayang nanti bisa dilihat di channel YouTube kita. Podcast yang pertama pun kalau ada yang ketinggalan bisa lihat di link di atas. Oke. Oke. Tapi ngomong tahun baru bang, Iya. jadi kita sudah tahu nih, berarti sobat-sobat anti narkoba ini sudah tahu nih Kojab Bar itu apa ya kan? Iya Bang? betul. Tapi tahun baru ini kemarin ada berita sedih juga bang. Iya. Ya, timnas kita nih bang, Aduh. ternyata kalah bang. Iya, saya waktu di menit ke berapa? Menit 18 1-0 tuh bang, saya waduh ada harapan. Ada harapan. Gitu. Cuman itulah bang, sebelumnya kita juga bahas nih tentang Ispas nih. Boleh Iya. sobat-sobat narkoba nanti di linknya di sini Iya. bisa dilihat. Kita membahas harapan kita sih ya timnas menang bang ya. Iya. Cuman sayangnya pada leg pertama bang ya dibantai tim gajah perang nih bang. Gajah perang. Jadi kita pun walaupun dengan kondisi apapun kita tetap mendukung timnas kita. Tetap ya, tapi timnas kita ini masih muda-muda bang. Iya. istilahnya. Iya. Itu memang masa depan ya kedepannya bakalan Mudah-mudahan bang. itulah. Cerah itu. Lagi pula banyak juga pemain-pemain kita yang muda-muda ini bermain di luar negeri. Iya, Bang, di ya kan, luar, Bang? kayak Kayak Egi Maulana Fikri, Iya, Eka Egi. Stika, Iya, ya kan, betul. dan Asnawi Mangkualam Iya. di Korea Selatan. Iya. Terus ada Witan Sulaiman juga. Betul, ya kan, betul, Bang? Bang. Nah, jadi ini masa depan timnas kita ini mungkin Masih. 2-3 tahun ke depan di bawah asuhan Sinteyong ini pasti lebih mantap lagi Iya. bang. Kita tunggu aja bang. Kalau saya lihat pun permainannya luar biasa tuh bang, main gocek ke belakang gitu Iya, kan. Bang. Aduh. Ini nggak yakin juga Indonesia yang main ini kan. Tapi mungkin memang nasib ya bang ya. Mungkin ya itu sebagai pengalaman bang. Pengalaman, betul. Jam terbang Iya. timnas muda kita nih bang. Dan saya lihat pun pemain kita juga yang pemain muda dapat penghargaan juga, pemain muda terbaik. Oh iya bang. Siapa namanya bang? Pratama Arhan. Iya, Pratama Arhan Itu itu. pemain muda terbaik bang. Iya. Ya menggobati juga lah. Mengobati lah. Dapat satu penghargaan di timnas ya kan Iya, bang. pemain
Tapi pencapaian juara 2 itu bang udah lumayan bang. Udah hebat. Udah masuk ke final kan. Final, ya. Walaupun kita sudah nih 7 kali berarti di berturut-turut runner up terus bang. Iya, spesialisasi runner up kita ya. Iya bang, tapi ya itu mungkin memang perlu lagi sedikit polesan ini bang. Iya, cuman ya kalau saya sih waktu nonton itu cukup terhibur dengan permainan Indonesia. Permainannya atraktif ya, pokoknya enak lah dinikmati gitu kan. Tidak hanya bertahan ataupun umpan langsung ke depan, tapi memang ada permainan ya, 1-2 dari lini tengah bang ya. Iya betul. Jadi kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan, tapi sobat-sobat anti narkoba ini tetap dukung timnas kita. Tapi satu memang yang penting bang, tidak terkena narkoba. Nah itu inti dari podcast kita nih bang. Kita akan selalu menceritakan, menyajikan cerita-cerita tentang narkoba nih. Iya bang. Nah, jadi penyalahgunaannya. Prestasi itu tanpa adiksi bang ya. Iya betul. Saya juga lupa bang, saya sempat baca juga artikel sebelum bertanding itu, artikel tentang kaptennya Thailand itu kena doping. Wah itu dari berita kan bang, hoax tuh bang. Hoax ya? Iya. Memang Thailand terkena apa ini hukuman doping dari asosiasi doping itu. Indonesia juga tidak boleh mengibarkan benderanya di event internasional gitu bang. Sama seperti yang kemarin di Mandalika kan bang. Iya. Jadi atau di Mandalika Thomas kemarin bang ya. Iya. Kita menang tapi kita nggak boleh mengibarkan bendera kita bang. Itu sebenarnya masalah administrasi saya sih. Gitu. Kemarin itu. Berarti cerita tentang si Thailand ini, pemain Thailand ini memakai doping itu hoax bang. Buktinya kemarin dia main bang. Iya, makanya saya kaget juga nih. Jadi kita juga harus betul-betul jeli juga ya membaca artikel-artikel ini. Jadi kita informasi itu tidak boleh satu sumber aja. Iya. Ya kalau sumber terpercaya bisa lah bang. Tapi kan kita harus juga nengok dari berbagai sumber. Iya betul. Sekarang itu banyak istilahnya yang judul-judul apa namanya itu bang? Clickbait itu bang. Iya kan. Jadi judulnya mah ini tapi ternyata dalam isinya beda gitu bang ya. Saya beberapa kali kalau bahasa sini ketokoh. Iya. Ketokoh. Yang ketipu Iya. Ketokoh. Itu dia. Jadi ya itu tadi. Ya kita masih punya ya pikiran istilahnya kan, karena kalau tanpa narkoba pikiran itu masih jernih, bisa kita cari informasi lain. Iya. Itu sobat-sobat anti narkoba, jangan pelan bulat informasi. Cari juga perbandingan informasi yang lain gitu kan, karena sekarang ini ya susah bang, antara hoax dan yang betul ini susah bang. Susah bedakan ya bang. Susah membedakannya. Tipis sekali kulitnya bang ya. Banyak kepentingan di situ. Iya. Terus kembali lagi bang, ini kan udah masuk di 2022 nih bang. Iya, tahun kali ini baru apa? 1 hari. Iya. Abang apa kak? Perkembang api juga? Enggak ya? Itu hujan bang pas malam. Hujan ya? Jadi di rumah aja lah. Di rumah aja ya? Iya. Nonton YouTube bang ya? Berzikir bang. Berzikir, betul. Iya. Itu yang penting. Kita di tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu-lalu. Betul bang. Kalau itu ada peribahasannya itu. Apa itu bang? Ya itu tadi. Tadi itu ya? Iya. Ya ke depan harus lebih baik dari kemarin. Gitu kan. Iya. Kalau sama aja berarti ya stuck aja bang. Stuck aja ya. Jadi kira-kira nih kalau tahun baru ini biasa fenomena bang banyak nih penyalahgunaan narkoba. Betul bang, pas malam tahun baru itu bang. Iya. Tapi memang di sini kemarin hujan, saya kurang tahu juga sih. Iya. Apakah ada memang pesta-pesta? Tapi tetap ada sih kembang apinya bang muncul. Ada kembang api ya. Hujan kembang api muncul juga. Mungkin untuk menemani hati-hati kita kayak bang lagi sedih nih bang. Jadi kita dikasih kejutan-kejutan tuh bang. Saya mungkin kembang apinya tahan air itu. Saya kaget-kaget juga kan, jadi merasa nggak sendirian aja. Betul. Oke, makanya kita di sini juga menemani sobat-sobat anti narkoba yang gabut, nggak ada kerjaannya. Nah, daripada nonton yang nggak penting, terus nonton kita nih di sini. Betul bang. Ya kan? Nah, terus ini kita kemarin bang mengakhiri tahun 2021 ini Benen Kasan sudah rilis bang. Oh, rilis akhir tahun bang ya. Ada. Jadi kalau untuk sobat-sobat ini yang mau lihat perkembangan tentang bagaimana sih pencapaian Benen Kasan dalam 1 tahun ini, bisa lihat di link di atas ini nanti. Silakan ya. Kita sudah upload juga press release-nya bang. Iya betul. Di situ ada pencapaian berapa tentang pemberantasan, betul. Terus rehabilitasi, terus tentang pencegahan dan pemberdayaan. Itu banyak kegiatan-kegiatan.
Nanti kalau sobat-sobat ingin tahu silakan. Boleh kalau mau kasih saran, komen boleh, tapi jangan dihujat. Iya. Nah, karena untuk pada saat di tahun 2021 seperti itulah kemampuan kita semaksimal mungkin. Tapi itu udah 99,39 loh Bang. Realisasi ya? Iya, sudah hampir 100. Berarti memang capaian target-target kita di tahun 2021 itu tercapai semua Bang. Ya. Iya. Cuman lagi kita kan bekerja itu berdasarkan anggaran ya. Anggaran. Jadi sudah ditetapkan pemerintah, kita harus melaksanakan A, B, C. Jadi itu sebenarnya sudah tercapai semua Bang. Bahkan untuk pemberantasan kita lebih Bang. Lebih ya. Satu targetnya 10 yang kita capai Bang. Luar biasa. Tapi sebelum itu Bang, minum dulu Bang kopinya Bang. Ini nggak gimmick nih Bang, yang ada isinya nih Bang. Kemarin ada yang bilang ini gimmick, ini nggak Bang, ada isinya Bang. Tapi kopinya nggak panas Bang, ini kopi dingin. Kopi ice kopi. Ice kopi. Ice americano. Ice americano. Ini juga Bang, kita kebetulan kita ada kepala baru nih Bang. Oh iya Bang, betul. Kepala baru. Gantian kepala. Iya. Nanti mudah-mudahan beliau bisa hadir di podcast kita episode yang berikutnya. Betul Bang. Ini sobat-sobat narkoba, tunggu aja nih. Kita akan wawancara ataupun sedikit tanya jawab tentang perkenalan tentang kepala baru kita ini. Iya, kepala yang baru. Tapi beliau ini dari luar Sumatera Bang. Dari mana itu Bang? Dari Cirebon dulunya Bang. Dari Cirebon ya, BNN Kota Cirebon. BNN Kota Cirebon. Nah, mudah-mudahan dengan adanya beliau di sini kita akan perubahan kita akan ada perubahan yang signifikan. Itu harapan kita. Nah, kembali lagi Bang tentang tahun baru nih. Itu ada beberapa saya baca juga tuh. Untuk detailnya saya kurang jelas juga, tapi saya baca tuh kita ada juga sih beberapa aparat ini melakukan penggagalan penyelundupan sabu-sabu nih Bang. Di tahun baru nih Bang ya. Tahun baru. Tapi kita juga ada Bang. Kemarin kita juga sudah ada tes urin nih kepada supir-supir. Iya, dalam rangka Nataru Bang ya. Nataru Bang. Itu deteksi dini Bang. Iya, deteksi dini. Jadi kita bekerja sama dengan Polres, juga ada Dishub, juga Dinas Kesehatan. Jadi di situ kita ada di istilahnya deteksi dini lah. Deteksi dini ya. Tes urin Bang. Tes urin untuk supir-supir nih, terutama supir yang membawa penumpang Bang. Abang kemarin sempat jaga juga Bang ya? Iya, ikut juga di sana Bang. Juga ya. Iya. Kalau nggak salah ada berapa Bang yang terindikasi positif kemarin? Cuman satu. Cuman satu ya. Mudah-mudahan yang nggak sempat kita pantau ini mudah-mudahan tidak menggunakan narkoba Bang. Iya Bang, betul Bang. Apalagi supir yang membawa penumpang Bang. Iya. Terus bukan hanya membahayakan dirinya itu kan Bang, tapi juga orang-orang yang dia bawa. Iya. Jadi ya itu tadi kita mencegah peredaran narkoba di masa COVID ini lebih 2 kali kerja keras kita nih Bang. Iya. Untuk mencegah COVID-nya juga supaya tidak ada narkobanya Iya. Bang. Saya jadi teringat Bang waktu kasus yang di Medan itu Bang yang supir angkot menghantam kereta api Bang. Oh iya, dia palang kereta api sudah ditutup, tapi dia menyerolong saja Bang ya. Iya, itu saya miris juga. Nah, dan ternyata setelah dicek dia memang positif narkoba Bang. Bahkan ganja juga kalau nggak salah Bang. Ganja juga. Ganja sabu-sabu ya. Nah, jadi itulah bahayanya. Kadang mereka mungkin tidak memikirkan nyawa si penumpangnya gitu kan. Itu tadi Bang kan, bukan memang beritanya jelas kan ada yang meninggal kan. Iya. Malah dia yang selamat. Dia yang selamat ya. Memang agak miris juga sih, tapi ya mudah-mudahan dengan ada deteksi dini yang kita lakukan di Kabupaten Asahan ini untuk menekan juga angka pengguna narkotika di lingkungan kita. Jadi itu ya tahun lalu lah itu Bang ya. Tahun lalu. Jadi untuk resolusi tahun 2022 ini apa nih Bang? Kalau saya sih mudah-mudahan kita lebih banyak bisa menekan angka prevalensi ya untuk lebih rendah lagi kan, karena saya lihat sih masih perlu juga kita di Kabupaten Asahan ini masih banyak sih para penyalahguna narkoba yang harus kita kunjungi, kita selidiki Bang. Karena kebetulan saya ini Bang di bagian P2M ya Bang. P2M. Itu P2M. Bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu sobat dan narkoba, P2M itu rupanya dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi biar
sobat-sobat anti narkoba nanti kalau sudah familiar nih dengan P2M berarti sudah tahu nih kepanjangannya. Iya gitu, jadi nggak capek-capek juga kita ngomong bang. Iya, betul. Panjang lebar kan. Nah, jadi memang kayak yang abang bilang tadi bang, jadi di tahun ini karena ada juga COVID, ada narkoba, jadi ada dua nih jadi perhatian kita kan. Iya bang. Nah, ngomong-ngomong masalah COVID, ada varian baru bang, Omikron. Nah, jadi katanya yang vaksin bisa kena juga bang. Nah, itu belum tahu juga ya. Belum tahu juga itu. Nah, tapi abang udah vaksin? Nah, sudah dong. Berapa kali bang? Dua kali. Vaksin. Berarti bisa kemana-mana bang ya? Insya Allah bang. Kecuali ke luar negeri kayaknya. Iya kan? Tapi tetap juga dong bang, menjalankan prokes bang ya. Iya, tetap prokes. Walaupun udah vaksin. Iya. Kita juga nih udah prokes juga bang ya. Iya, kita yang terlibat di podcast ini sudah vaksin. Vaksin gitu. Menjalankan prokes. Jadi narkoba ini kita ini ya beratnya dua sisi yang agak sulit. Ya semakin banyak memang kasus yang kita ungkap berarti kan dampaknya itu berarti semakin banyak yang sudah terinfeksi. Tadi bang. Jadi ibarat dua sisi yang saling bertolak belakang. Iya bisa dibilang kalau kita pencapaian bagus berarti kan narkoba makin banyak itu bang. Betul. Itu istilahnya kan. Makin banyak kasus ya kita dari sisi pencapaian kita bagus, tapi dari sisi realita berarti kan makin banyak orang yang salah itu tadi. Itu sempat juga bang ditanyakan media pers kemarin. Tapi sebenarnya tuh bagi saya kami yang kebetulan di bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, di bagian penyuluhannya juga itu sebenarnya fenomena gunung es. Iya betul. Makin dikeruk dia makin nampak semuanya. Besar sebenarnya. Tampilan aja di ujung kayaknya sepertinya sedikit ya. Jadi maka mereka bertanya sebenarnya ya dengan adanya mungkin kita penangkapan dan pengungkapan kasus walaupun memang banyak tapi sebenarnya itulah realita di lapangan sebenarnya. Tapi mungkin karena zaman dulu mungkin medsos tidak seperti ini. Media dan informasi belum terbuka sekarang bang ya. Sekarang kita mau cari apa-apa, mau cari tentang podcast Kojabah tinggal buka, gitu kan. Mau cari tentang apa nih band yang kasan abang rilis tahun 2021 tinggal buka, linknya ada di atas. Gitu. Ini tadi bang tentang fenomena di tahun baru nih, apalagi pas malam tahun baru. Ada nggak artikel atau berita yang tentang narkoba yang saya tadi ada sempat baca-baca bang dari handphone. Saya boleh buka handphone ya? Silakan bang. Saya santai aja bang. Santai aja. Atau minum dulu bang. Oh iya. Oke lah. Nah ini saya ada baca beberapa artikel bang tentang fenomena tahun baru bang. Nah ini dari newsdetik.com bang. Nah paket 1, kg sabu dan 5.000 ekstasi untuk rayakan tahun baru digagalkan. Jadi 1 kilogram lebih bang ya? Iya sabu dan 5.000 ekstasi. Nah, memang tahun baru kan identik dengan happy bang. Iya, perayaan bang ya. Happy, musik, joget iya. Betul. Jadi dengan memakai yang namanya pil yang kita sebut itu ekstasi. Nah, pil ini kan dapat menimbulkan efek stimulan tuh bang. Efek buat badan kita ini gerak-gerak. Euforia berlebihan seperti itu kan. Padahal kayak saya pribadi sendiri kan, kalau saya datang ke undangan tuh kan, kadang kan ada tuh bang speaker yang besar-besar. Saya duduk di samping speaker tuh jantung saya mau pecah tuh bang. Iya bang, betul bang. Betul nggak bang? Nggak, betul bang, betul. Tapi yang pemakai ini memang bisa sanggup bang dengan musik sekeras itu bisa sampai jantung berdebar kan luar biasa bang efek obat itu. Makanya ini banyak yang beredar tuh di pil ekstasinya bang. Ekstasi. Nah luar biasa juga aparat negara kita ini bekerja keras bang, walaupun di tahun baru kan meninggalkan keluarga istri untuk berliburan, aparat kita malah bertugas demi menyelamatkan anak bangsa kita ini. Saya juga pernah ingat bang, itu artikel pas tahun baru tahun lalu nih bang. Iya. Bukan hanya narkoba, tapi penyalahgunaan obat-obat bang. Iya betul. Seperti obat batuk bang, komiks bang. Komiks ya. Itu seberitanya memang berserakan itu komiks banyak sekali. Jadi kan memang di kandungan itu memang ada obat penenang bang ya dalam apa itu. Iya. Itu mereka salah gunakan itu bang. Gitu bang ya. Itu saya baca di tahun lalu, tapi tahun ini mudah-mudahan nggak ada bang. Nggak ada. Memang sepengetahuan saya pun apabila memakai obat-obat ini berlebihan, kita bisa dikategorikan penyalahguna obat bang. Iya bang, kecuali atas dokter ya. Resep dokter itu boleh. Pengobatan, karena kan memang di bawah pantauan dia. Tapi
Tapi memang luar biasa memakai komiks itu bang. Saya aja nggak kepikiran bang pakai komiks, kayaknya itu kan agak panas bang ya di leher. Kalau nggak batu saya nggak mau minum. Itu bang. Tapi mereka itu untuk mendapatkan titik tenang yang lebih itu mereka pakai berkotak-kotak mereka. Jadi bang, sampai sini dulu kita cakap-cakap kita ini tentang tahun baru. Jadi memang intinya jauhi narkoba. Jadi sampai jumpa nanti di podcast kita yang berikutnya. Kalau ada request mungkin sobat-sobat tentang apa yang mau kita bahas nih, boleh bang ya? Boleh bang. Nanti kita bahas berdasarkan data yang kita punya. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terus konsultasi silahkan di Instagram kita bisa langsung. Iya. Di call center juga di ujung sini ada di call center itu. Silakan bebas. Jadi kita itu lebih maunya sobat-sobat anti narkoba itu lebih terbuka sama kita ya, dan tenang saja kalau ada nanti mungkin pengaduan kita lindungi tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Betul bang. Nanti informasi yang seperti itu masyarakat tuh harus tahu. Jadi jangan takut lapor kan bang ya. Oke. Jadi bang, untuk semangat di awal tahun ini bang. Siap kita tagline dulu bang. Oke bang. Menuju Asan Bersinar, War on Drugs.